mana yang paling dekat cara keilmuannya dengan Rasulullah SAW? Ahli hadis, ahli akidah, ahli fikih, atau ahli tasawuf? Mahasiswa, itu orang ribat. Mahasiswa S3 nih, kiai-kiai ini ya. Apa jawabannya? Ahli hadis. Satu lagi, ahli akidah. Saya tanya, oke, ahli hadis itu dia mengerti setelah membaca dan mendengar. Apakah Sayyidina Muhammad SAW membaca kitab Sahih Bukhari? Enggak, Bukhari belum lahir. Apakah Sayyidina Muhammad SAW nyontek Taurat dan Injil? Enggak. Terus berarti ilmunya ahli hadis tidak betul-betul mendekati hakikat ilmunya Sayyidina Muhammad SAW secara epistemologi. Dalam banyak kajian kita menyampaikan bahwa Sayyidina Jibril ketika diajak Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW untuk mi'raj ke aras, apa jawaban dia? Seandainya aku melangkah shibran, satu jengkal saja, ihtaraktu, aku binasa, terbakar. Karena Sayyidina Jibril masih membawa sayap-sayap dia, bukan sayap-sayap patah ya, masih membawa sayap-sayap nuraniyah malakutiyah dia. Seandainya Sayyidina Jibril menanggalkan itu, lalu dia mengikut di dalam jubah Sayyidina Muhammad SAW, maka dia tidak akan terbakar. Ya. Nah, lalu kenapa Sayyidina Muhammad SAW ia lanjut? Karena dialah satu-satunya yang naik istiwa di arsy. Ya. Jadi kalau dalam kajian tasawuf yang istawa al arsy bukan Allah, karena arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk, makhluk dicipta baharu. Ya. Allah itu qadim. Mungkinkah Allah duduk di atas arsy? Maka Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang Maha Rahman atau yang sangat besar kasih sayangnya dia istawa 'alal arsy, itu tafsirnya boleh dua. Ya, yang pertama, mazhar Rahman Rahimnya Allah sih pada empiris, pada fisik, pada alam semesta. Tapi tolong diingat, tajalli ahad bukanlah ahlah, AC-nya berkurang. Hidupin lagi aja, gak apa. Maka salah satu nama Sayyidina Muhammad SAW inda ahlil haqa'iq, apa namanya? Al-Barzakh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disebut Al-Barzakh, Al-Haqiqi. Ya. Jadi apa sebutannya? Ya. Ketika Allah bertajalli kepada Bukit Tursina, apa yang terjadi? Hancur. Hancur? Bukit Tursina hancur? Hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah bertajalli pada ruh Sayyidina Ahmad, bermazhar, menyatakan zahir dirinya pada Sayyidina Muhammad, itu tidak terjadi apapun kecuali hanya beliau ya bergetar aja. Oleh karenanya Sayyidul Wujud, Sayyidul Qaunain Nabi Muhammad SAW itu orang paling kuat. Ya. Aqwal aqwiya, yang paling kuat daripada yang kuat. Ya. Apa dalilnya memaknai Ar-Rahman al-Istawa itu mazhar Rahmannya Allah itu Nabi Muhammad, bahwa yang istawa di arsy itu sifat Rahman Rahim Allah yang Allah sudah zahirkan pada diri Sayyidina Muhammad. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmatan. Rahmat, rahmut, ya, rahmutiyah. Rahmat itu sifat daripada nama Rahman.
Jadi Rahman itu nama dari sifat rahmah. Oleh karena itu, ijma' ulama ahlul haqa'iq, ahli ma'rifat, aku ini kira-kira begitu kata Rasul. Aku ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil, sedangkan para nabi tercipta dengan rahmat itu. Maka kullu nabiyyin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa Allah akhirkan? Ya suka-suka Allah dong. Tapi kalau ente bertanya, itu dalil bahwa tidak mesti yang terakhir keluar itu tidak lebih baik daripada yang pertama. Dan ini dalil bahwa yang terakhir keluar itulah yang lebih sempurna. Maka sebagaimana khatamul anbiya Sayyidina Muhammad itu lebih sempurna dari semua nabi, maka khatamul awliya fi akhir zaman lebih sempurna dari semua wali secara ma'rifat. Secara apa? Ma'rifatnya. Namun sebagaimana Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW diingkari ahli kitab yang sudah mengerti hukum-hukum, mengerti akidah, maka nanti jika berzahir sang Al-Ghaus Al-Mutlaq itu, ya kita nggak tahu kapan zahirnya. Nanti orang-orang yang jago baca kitabnya, yang ahli mazhab, bahkan beberapa sebagian mursyid itu tidak percaya kalau dia seorang wali. Ya. Sebagaimana Nabi Ummi tidak mampu baca kitab-kitab gundul, kitab-kitab Arab, saya hakul yakin nanti Al-Ghaus Al-Mutlaq itu juga sama. Hakul yakin saya. Karena Nabi mengatakan apa? Ismuhu ismi. Isim dia isimku. Ya. Hakul yakin. Maka inilah hijab nanti. Karena orang-orang mengira ma'rifat itu di kitab, bukan di kolbu. Ya, ini yang saya ulang-ulang berkali-kali. Tadi kita ulangi canda lagi di atas barusan ya. Saya kasih pertanyaan mahasiswa 3. Mana yang paling dekat cara keilmuannya dengan Rasulullah SAW? Ahli hadis, ahli akidah, ahli fikih, atau ahli tasawuf? Mahasiswa, itu orang ribat. Mahasiswa S3 nih, kiai-kiai ini ya. Apa jawabannya? Ahli hadis. Satu lagi, ahli akidah. Saya tanya, oke, ahli hadis itu dia mengerti setelah membaca dan mendengar. Apakah Sayyidina Muhammad SAW membaca kitab Sahih Bukhari? Enggak, Bukhari belum lahir. Apakah Sayyidina Muhammad SAW nyontek Taurat dan Injil? Enggak. Terus berarti ilmunya ahli hadis tidak betul-betul mendekati hakikat ilmunya Sayyidina Muhammad SAW secara epistemologi. Epistemologi itu bagaimana cara mengetahui suatu ilmu, memproduk ilmu itu gimana? Antum coba pejam matanya. Pejam mata sebentar aja. Coba bayangkan Mekah. Sudah? Sudah? Buka matanya. Sudah? Bayangannya sama nggak? Sama? Oke, sekarang coba lihat depan, lihat saya. Oke, saya ini wujud atau tidak? Buktinya apa? Dari mana taunya? Bagaimana cara taunya? Pakai pakai mata. Mata ini disebut indra. Mengetahui sesuatu dengan indra disebut epistemologi empirik. Apa? Epistemologi artinya cara mengetahui satu ilmu, memproduk ilmu. Gimana cara produknya? Metodologinya gimana? Dengan menggunakan alat fisik panca indera. Tadi antum membayangkan Mekah itu dengan pakai mata atau dengan imajinasi? Oke, sekarang saya katakan Mekah sudah pindah ke Jogja. Gimana? Ente bilang apa? Oh bohong, nggak benar. Apa gitu? Salah. Salah ya. Ulangi deh. Kalau Ka'bah beresiko.
Monas pindah ke Padang. Ya, gimana? Yang ada Manas. Pasti ente bilang, oh itu bohong. Itu bohong. Tahu dari mana? Kemarin kakak bos baru pulang dari Padang, nggak ada ngelihat Monas di Padang. Oke? Betul? Percaya dengan kakak bos? Maka dia disebut rawi thiqah. Rawi yang terpercaya. Tapi kalau dia suka bercanda kayak Faiz, orang mikir lu, ente lagi bercanda apa lagi serius ini? Ya. Kalau kakak bos kan langsung serius. Langsung kita, oh kalau kakak bos yang bicara saya percaya. Ini menerima info. Nah itulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu menerima berita dari orang yang terpercaya. 3 kali 7 berapa? Kelihatan nggak? Bagaimana cara mengetahui kok jadi 21 itu gimana ceritanya? Hafalan atau pikiran? Ente memikirkan? 3 kali 7 kali tambah 7 tambah 7. 20. Oke. Yang aktif pandangan atau pikiran? Itu namanya epistemologi rasio. Oke. Ada asam lambung? Ada aja deh. Ini lagi contoh. Ada yang lagi asam lambung? Terus ada seorang ahli saidaliyah. Apa terjemahannya saidaliyah? Apoteker. Apoteker mencoba kurkuma ini apa namanya? Jenis-jenis rimpang-rimpang itu loh. Kunyit dan satu lagi apa yang pahit itu? Bukan jahe, itu pedas. Bukan, rimpang. Yang mirip dengan kunyit. Temulawak. Oke. Dicobain ke semua orang ribat, misalnya ini ada 80 orang, dicobain selama 6 bulan. Semuanya asam lambung. Ente ngapain aja kok bisa asam lambung? Anggap ini contoh, oke? Lalu dibagi 2. 40-nya herbal menggunakan obat kimiawi, dikombin. Kelompok kedua tidak dikombin. Apa hasilnya? Setelah 6 bulan semuanya disurvei, dilaporkan. Hasilnya ternyata yang tidak dikombin lebih cepat sembuh daripada yang dikombin. Dicatatlah buat laporan ilmiah. Itu ilmiah apa? Ilmiah secara tajribiyah. Apa arti tajribiyah? Eksperimen. Jadi ilmiah itu ada yang empirik, ada yang rasio, ada yang eksperimen. Hasil eksperimen. Kata Ghazali masih kurang, ada satu lagi. Bahwa kebenaran ilmu ada yang keempat. Menurut ente, ya, orang korupsi itu baik atau tidak? Pakai pikiran atau pakai hati? Pakai hati. Itu umum. Kita lagi dilewatin oleh orang susah. Atau pengemis, pengamen. Terus tiba-tiba mau ngeluarin receh, hati bertengkar. Jangan kasih aja. Jangan kasih aja, begitu kan? Betul? Ngalamin? Itu yang bertengkar itu intuisi ente lagi bertengkar. Kolbu kita lagi bertengkar. Ya. Lagi cari rasa yang mana nih? Kalau ente kasih, berarti yang menang rahmaniyah. Ya, husnuzan, berbaik sangka. Kalau ente nggak kasih, kok setan aja kena bu ya? Setan bingung, gue salah apa? Lu nggak ngasih, gue yang kena, kata dia. Jadi ketika bertengkar itu di hati, itu zahir nggak? Rasanya jelas nggak? Jelas? Betul jelas? Beneran jelas nih? Rasanya jelas nggak?
Betul. Hak. Nah, itu disebut intuisi paling basic. Intuisi paling basic. Paling basic sekali itu. Cara mengetahui ini benar atau tidak. Nah, gimana cara ceknya? Ente kasih tenang, ente gak ngasih gelisah, berarti harus ngasih. Gitu. Itu caranya. Maha kafis sadr. Sesuatu yang bikin gelisah di kolbu, di dada, berarti dia batil. Berarti ente jahat. Tapi kalau nggak gelisah, tenang. Ya, jadi kalau kolbu itu intuisi dia pakai indikator. Indikatornya adalah ketenangan, gelisah, gitu. Disitulah mulai masuk di kolbu itu aksiologi, nilai. Kata orang kan ilmu ini bebas nilai, bohong. Ilmu itu ada nilainya, ada falsafah nilai di situ. Taib, ya. Ahli akidah pakai mantik Aristoteles. Mantik logika Aristoteles. Ahli usul juga meminjam sebagian. Maka ada kias-kias dan segala macam. Kalau ahli tasawuf pakai apa? Pakai hasil bacaan, hasil pikiran, hasil mantik, atau hasil intuisi? Intuisi. Oleh karena itu, ya, sebenarnya secara epistemologi lebih mendekati mana kelompok ahli hadis dengan kitab-kitab hadisnya, ahli akidah atau ahli usul fikih, atau ahli tasawuf dengan epistemologi Rasulullah SAW. Mana yang lebih mendekati? Ya, itu yang Imam Ghazali explore. Tapi dibunuh lagi oleh beberapa profesor UIN, ya. Cuma karena profesor UIN doang nggak didengerin orang, alhamdulillah, ya. Kata dia, Ghazali itu bukan Ihya Ulumuddin, bukan menghidupkan ilmu agama, tapi membunuh ilmu agama. Ya salam. Dia mikir-mikir lah ngomong begitu, ya. Imam Ajwaini punya kitab Nihaya, Nihaya Matlab. Itu kitab berapa jilid itu. Diringkas Imam Ghazali. Jadi 3 versi. Ya. Besar, sedang, kecil. Kecilnya itu al-wajiz. Wajiz itu segini. Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab sendiri bisa. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Tahsilul mahsulat. Memproduk hal yang sama itu buang-buang waktu. Maka Imam Ghazali merapikan yang ada. Dari kitab wajiz dia kemudian disyarah lagi ulama-ulama setelahnya. Ya, muncullah Imam Nawawi, muncullah Imam Rafi'i, muncullah imam sampai terakhir yang paling masyhur Zakaria Al-Ansari, ya. Itu yang paling mu'tamad, ya. Di bawah-bawahnya banyak hasyiah, ya, dan Buya Asfi paling senang baca kitab hasyiah, ya. Katanya ada fawaid di situ. Betul. Ya, banyak fawaid di situ, ada faedah-faedah. Kirain fawail bunuk, Bu, ya. Itu cuma Bu yang paham itu. Taib. Dengan demikian Nabi SAW, ya, beliau mengenal Allah itu bukan lewat empiris semata, bukan lewat berpikir saja, bukan eksperimen saja. Lewat apa? Intuisi. Intuisi ini ada 2 ruang, satu kolbu, satu ruh. Kalau kolbu masih berubah, kalau ruh atau sir dia sudah paten. Nah, Rasulullah SAW ilmunya sudah sampai pada tahapan ruhiyah sirriyah. Maka ma yantiku anil hawa, tidak berbicara dengan hawa. Kalau kolbu masih bisa diganggu kayak tadi. Ngasih enggak ya? Ngasih enggak ya? Ngasih enggak ya? Ini tanya Bu Aldomi kan singa podium kalau di Padang tuh ngeri kalau ceramah bahasa Minang, bahasa Indonesia. Mau ceramah nih Bu ya, ada mau berangkat ada 2 undangan Bu ya. Satu masjid, satu musola. Bu ya pilih mana Bu ya? Ini amplopnya. Ini amplopnya. Gitu kan. Katanya da'i ilallah. Itu Bu ya ngalamin loh. Betul kan Bu ya? Ngalamin Bu ya ini. Emang aneh gak ngalamin? Ngalamin juga. Sama aja kita.
Kalau pesan guru kita enggak, mana yang duluan itu yang terima, walaupun zong enggak ada. Kan di sisi Allah enggak ada yang sia-sia. Ya. Tapi kalau gaya hidup Buya sudah lain, ya nggak bisa. Lifestyle-nya nongkrongnya sama orang-orang yang suka ngeredit mobil, ya repot udah Buya. Ada komunitasnya Buya, ustadz yang suka ngeredit mobil biar keren-kerenan itu ada. Ya, maka dia, ya mohon maaf, sehari itu ceramah bisa 5 kali, 6 kali, karena harus setoran, harus bayar, serius. Alhamdulillah nih Buya nih terbebas dari penyakit itu lah. Itu penyakit Buya. Penyakit. Kenapa? Lifestyle itu hubud dunia. Cinta dunia. Bajunya ustad, tapi dalamnya cinta ngeredit boleh mau ente boleh-boleh aja. Secara fikih kan sudah diperdebatkan dan perdebatannya sudah selesai di Indonesia kan. Sudahlah itu. Nabi Muhammad SAW, beliau menyebut dirinya ketika ada ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah al-wasilah. Apa kata beliau? Ada 2 versi. Arju an akuna tilkal wasilah. Aku berharap akulah wasilah itu. Itu kalau Nabi lagi babnya bab jamal. Bab lagi keindahan tawadu. Tapi kalau beliau lagi jalal, ana tilkal wasilah. Akulah wasilah itu. Itu beda tuh. Jadi sahabat yang agak lelet-lelet dikit mikirnya Nabi bilang, ana tilkal wasilah. Akulah wasilah itu. Tapi kalau ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak perlu Nabi ngomong gitu. Beliau cukup mengatakan ana arju an akuna tilkal wasilah. Nabi ajarkan ketawaduan kepada sahabat-sahabat kummal yang sudah sempurna. Kenapa mesti ketika 124.000 para nabi diminta syafaat oleh semua umatnya, apa kata mereka? Nafsi, nafsi. Nasib diriku belum jelas, masa kalian minta tolong ke aku? Ya. Nabi Muhammad SAW sudah teriak, ana laha, itu bagianku, wasilah itu aku. Jadi apa faedah wasilah? Natijatul wasilah asy-syafa'ah. Ini yang dilupakan orang. Kalau Allah nggak perlu wasilah, lah Nabi sendiri mengatakan wasilah. Wasilah itu bukan kita menyembah Allah bersama Nabi dengan menyembah Nabi Muhammad, bukan. Wasilah itu kalau kita ingin minta syafaat pertolongan, bebas dari neraka, ya masuk surga, diringankan hisab. Itu gimana caranya? Dapat syafaat Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesederhana itu, ya. Apa yang ribet? Oh, itu melanggar tauhid. Yang paling mengerti tauhid Nabi Muhammad PNT. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dialah wasilah itu. Terus ente bilang nggak ada wasilah, ente aja jadi Nabi. Sok ahli tauhid, tapi itu tauhid syaitani. Ya, tauhid apa? Syaitani. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, Nabi Adam waktu itu jadi wasilah. Karena ada nur Sayyidina Muhammad SAW di situ. Apa kata dia? Enggak, ngapain? Asjud liman khalaqta, ya, mintin. Masa aku sujud dari yang dicipta dari tanah, sedangkan dari api? Dia bicara asal muasal dia. Maka saya agak sedih juga beberapa ormas, ya urusannya suku, nasab, ya. Tulang ente kurang tinggi, ya salam, ya. Katanya anti rasis, ya. Katanya in akramakum indallahi atqakum. Mereka baca begitu terus dalam khutbah. Yang paling mulia orang atqakum, paling atqa, anak Buya Aldomi, atqa namanya. Yang paling bertakwa. Buktinya di prakteknya enggak. Mereka ngomong doang. Untuk urusan-urusan strukturalisasi mereka harus lihat nasabnya mana, lulusan mana. Sama aja ya. Hanya ayat-ayat hanya jadi pemanis mulut. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu beliau mengatakan, ya, tatkala Rasulullah SAW sebagai mazhar rahman rahimnya Allah istawa, ya naik ke arsy, maka semua makhluk di bawahnya. Kenapa? Karena arsy a'zamul makhluqat wa ghayatul makhluqat. Makhluk paling besar, makhluk paling tinggi. Maka semua makhluk di bawah beliau termasuk malaikat. Termasuk
Malaikat apa yang paling tinggi disebut aja di bawah Rasulullah SAW, ya. Kenapa? Nah, nanti lihat kitab Al-Insan Al-Kamil, ada bab fikrun Nabi. Bahwa al-malaikah Allah ciptakan dari nur fikrahnya Nabi SAW. Itu sebabnya malaikat disebut Ghazali al-akal al-fa'al. Ya, akal aktif. Ya, itu sebutannya. Sedangkan beliau SAW disebut al-aqlul awwal. Akal pertama. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya penyebutan aja. Maka beliau SAW ya menjadi barzakhan, ya, pelindung, penahan. Kata Imam Junaid, apabila idza qurina atau idza iqtarana, ya, jika berdampingan antara qadim dan hadis, Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis, halakal hadis, maka binasalah yang hadis yang baharu. Jika jumpa Jibril, jadi Jibril kalau mengatakan aku kalau naik ke aras itu tempat mazhar istiwa Rahman Rahimnya Allah, pasti aku hancur. Pasti aku hancur. Paham kenapa Jibril ngomong begitu? Itu maksud kalam dia. Itu tempat mazhar dari Rahman Rahim Allah. Jika aku melangkah selangkah saja, pasti aku hancur. Itu baru mazharnya loh. Sebagaimana ketika Allah nurnya ya menampak menyata kepada Tursina, hancur Tursina. Padahal kata Imam Ahmad bin Idris Al-Idrisi, ya, ada di sini juga beberapa kalam beliau menyebutkan itu bukan nurullah azati, itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Allah tampakkan kepada Tursina baru nur Muhammad SAW, itu hancur. Gimana nur zatnya? Ya. Jadi ketika Sayyidina Jibril berkalam begitu, dia tahu diri. Bukan berarti dia jahil. Ya, nah, ini yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya, biasa biar ente di prank dikit ya. Seakan-akan kita ngeremehin Jibril, ya enggak lah, ini takzim, cinta, nuhibbu Sayyidina Jibril, ya, malaikat yang paling kita cintai Sayyidina Jibril alaihissalam, ya, paling kita hormat, paling kita takzim, karena ia adalah khodamnya Rasulullah SAW al-ulwi, dari wilayah dimensi yang tinggi. Maka tidak ada sahabat satupun meyakini iman mereka setinggi Jibril, apalagi melebihi Jibril. Nggak ada satupun. Ya. Nah, Sayyidina Muhammad SAW, ya, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah, beliau pun bertransformasi. Beliau pun fana, lebur dalam nurnya sendiri. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah beliau ke langit, maka jumpa para arwah. Naik ke aras, kalau nur Jibril masih menemani. Buraq sudah enggak. Ya, Buraq sudah tidak. Nyambung? Ya, ini coret-coretannya lagi enggak ada soalnya ya. Ente imajinasikan sendiri ya. Terus ketika Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW Nurul Anwar hendak beristiwa, menaiki Mi'raj ke arsy Allah yang menjadi mazhar Rahman Rahimnya Allah, maka dia harus lebur dalam nama, bukan, Ruh Ahmad. Lebur ini dalam pandangan, syuhudnya, pandangannya. Bukan badannya hancur, bukan. Fi syuhud, fi, ya, anta abudallah ka'annaka tara, fi ru'yah, fi syuhud. Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilm. Wawnya atafnya ke Allah, coba. Bahwa syahidah, Allah bersaksi, menyaksikan. Dan itu diatafkan, dibarengi dengan malaikat dan juga ulul ilm. Maka Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad yang tadinya melihat dirinya Muhammad Abdullah, ketika di langit Muhammad Nurullah, ya. Ketika beliau di aras Ahmad Ruhullah,
gitu. Kalau nggak hancur, pandangannya terhijab. Hancur itu bisa terhijab. Seandainya Jibril menanggalkan itu, ya mungkin itu belum dikasih tahu kali. Jadi ketika ada orang mengatakan Mi'raj ke Aras bawa kambing 70 kali sehari, itu saya bertanyanya panjang sekali itu ya. Ya, saya yakin Fakih Muqaddam gak gitu-gitu amat ya. Kayak itu khurafat yang dibuat-buat untuk menjatuhkan beliau itu. Ya walaupun dari kitabnya madsus alaih, pasti itu sisip-sisipan orang-orang belakangan. Ya. Fakih Muqaddam ya. Pak siapa lagi Muhajir ya. Ya. Enggak mungkin. Mustahil ya. Nabi Muhammad SAW hanya bawa sandalnya. Masa Nabi Muhammad buruk aja nggak dibawa, Jibril aja nggak ngikut, masa lebih mulia kambing ya. Tapi kalau ente jawab lagi, siapa tahu di dalam jubahnya Rasul ya. Fakih Muqaddam Rasul apa wali? Wali, bukan Rasulullah SAW. Jadi kita ta'zim kepada Fakih Muqaddam ya, imam-imam sadah. Kita ta'zim, tapi jangan campur adukkan antara khurafat, madsusat yang disisip-sisipkan. Beberapa waktu ini saya koleksi lagi karya-karya asanid Abuya Said Muhammad Ali al-Maliki, dan beliau punya sanad khusus ya, sanad ulwiyah ya, sanad alawiyah ya. Banyak sekali maksudnya ayahnya ataupun juga kita lihat banyak sekali para sadah baik asyraf Hasani ataupun Habaib Husaini, banyak digabung, beliau tidak membedakannya. Maka kita mentakzimi mereka karena kita nggak punya nasab kayak mereka Bu ya. Ya. Kalau ada ngaku-ngaku ya itu urusan dia lah, urusan dia sama Allah selesai. Karena salah satu dosa besar menasabkan diri bukan kepada ayah, apalagi menasabkan diri kepada Rasulullah SAW ya. Terus boleh nggak menyebut dia abati Rasulullah, itu kan mengabi-abikan Rasulullah. Ini kan babnya bab hakikat, itu lain cerita. Nah, inilah kalam beliau. Apa kata beliau? Karena barzakhan bainal haq wal khalq, Rasulullah itu barzakh, pemisah ya, penjaga, pemelihara supaya tidak binasa yang hadis ini bersama al-haq ya, bisuratil mahsusah, dengan rupa fisik beliau, empirik beliau. Sebagaimana ia juga menjadi barzakh bil makna, menjadi barzakh fil makna. Disitulah kita kemudian kenapa menyebutkan Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, itu sebagai maknawi, biar nggak salah faham ya, biar tidak sampai mengatakan ana Allah, ana ahad, jangan sampai ya. Pemahaman ini untuk menjadi barzakhan fil makna, dalam pemaknaan. Artinya apa kata beliau ya? Li'annahul mawjud minal haq, karena Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad wujudnya berasal dari wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Nabi Muhammad SAW dari mana? Wujud zatnya Allah. Sifatnya Nabi Muhammad dari wujud sifatnya Allah. Asma Nabi Muhammad dari asma'nya Allah. Af'al Nabi Muhammad dari af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan wal khalqu mawjuduna minhu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan seluruh alam semesta, mau malaikat, mau nabi, mau aras, mau kursi, mau langit, mau bumi, tercipta dari wujud nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bahas-bahas ini bukan kitab khurafat, ini kitab ilmu hakikat, dan ini bukan kitab akidah. Tolong garis bawahi, ini bukan kitab akidah, ini bukan untuk dipercaya, ini hanya untuk dimengerti, diketahui. Kalau ente nggak percaya, nggak dosa juga, cuma jahil. Kenapa? Ulama kibar, ulama besar, mereka mengetahui dan mentasdik kok. Ya. Yang wajib ente percaya satu aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup. Adapun Nur Muhammad ente nggak percaya, sudah selesai. Ya. Berarti ente kurang maklumat aja tentang kajian Nur Muhammad, ayat Nur Muhammad ya. Kitab Nur Muhammad setebal ini nggak bisa baca, ya wajarlah. Kitab Maulid setipis-tipis itu ente nggak baca juga, malah ente bilang khurafat, ya sudah ya. Wa nahnu aisuna minka. Taib.
فإذا فهو المتصف بكلتا الصفتين بكلتا الجهتين صورة ومعنى حكما وعينا فإذا علمت ما ذكرته لك سهل عليك atau سهل عليك استحضار هذا الكمال المحمدي. Kalau kamu faham ini, faham nggak yang saya jelasin tadi? Insya Allah barulah faham apa yang disebut al-kamal al-muhammadi, kesempurnaan yang bersifat Muhammadi. Ini bukan Muhammadiyah ormas ya. Itu nggak ngikutin sunnah Rasul dia dalam bab menentukan bulan puasa ya. Tapi mereka berijtihad ya. Kalau ijtihad, kalau salah ya dapat pahala lah ijtihadnya. Kalau salah, kalau benar dapat 2. Aneh pilih 2 aja. Yang ikut sunnah, yang ikut sunnah. Kata Nabi SAW, la tasumu, jangan puasa. Ini nahyu. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan puasa sampai melihat hilal. Ini nas sarih fil Quran, fi sunnah. Di Quran, faman syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan bulan. Jelas ayatnya. Ya. Jadi kita nggak usah takwil-takwil. Ya, kita menghargai mereka, yang penting dia puasa hari 1 Ramadan. Ya. Betul? Cuma beda hari sama kita. Namun kalau hitung-hitungan ente kalau hidup di zaman Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini mujtahid muhaddis di Basrah. Dia menghina Abu Hanifah karena Abu Hanifah pakai kias. Ketika bayar zakat fitrah, kata Abu Hanifah boleh dengan yang senilai dengan makanan pokok. Apa kata Hammad bin Zaid? Itu najisnya bumi. Hammad bin Zaid mengata-ngatai Abu Hanifah najisnya bumi karena nasnya sudah jelas, kok ente masih pakai kias-kias. Untuk Hammad bin Zaid tidak hidup di Indonesia zaman sekarang ya. Kalau enggak dia akan mengatakan hal yang sama. Paham gak ente maksudnya? Ya. Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bertajalli lewat mazhar Sayyidina Muhammad. Mazharnya Allah pada Sayyidina Muhammad kita sebut zuhur al-Muhammadi. Apa sebutnya? Zuhur al-Muhammadi di alam nyata ini, alam fisik lain dengan alam misali, alam mimpi, alam permisalan. Ente kalau mimpi atau lagi mu'allimi, lagi zikir tawajjuh, atau lagi kontemplasi, lagi semedi kata orang tua-tua dulu, itu mah istilah. Ente kalau kontemplasi kok boleh bahasa Inggris? Semedi kenapa nggak boleh? Ya, kenapa kalau bahasa Inggris boleh bro? Kalau bahasa lokal ente nggak boleh, ente syirik-syirikan. Begitu teganya kalian, wahai korban penjajahan. Kalau bagi saya gak ada masalah istilah semedi kayak. Yang penting dia menyebut nama Allah. Sama. Puasa bahasa apa? Ya, dia menyebut bulan puasa. Giliran semedi gak boleh. Sembahyang gak boleh. Ya, harus sholat. Ya, astagfirullahaladzim. Ulama itu mengislamkan negeri ini, bukan mengarabkan negeri ini. Maka mereka biarkan semedi jadi istilah, bertapa jadi istilah. Istilah nggak ada masalah. Ya, puasa berhasil. Ya, sudahlah. Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW berzahirnya di alam nyata berbeda dengan zahirnya di alam misal. Misal ini alam seperti alam mimpi, alam kontemplasi. Maka kalau teman-teman istikharah, lagi zikir, kadang melihat simbol. Simbol itu disebut misal. Kok bisa melihat yang sama dengan yang dilihat orang mimpi? Mimpi itu karena tidur atau lagi jaga? Orang tidur posisinya tenang atau gelisah? Orang zikir lebih tenang dari orang tidur atau lebih gelisah dari orang tidur? Maka orang, ini ilmiah loh ya. Secara psikologi masuk ya. Ketika orang berzikir dengan cara yang tepat, dia akan melihat
di alam mithali yang dilihat orang yang tidur. Itulah maksud Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Man ra'ani fil manam, yang melihat aku di alam mithali, alam tidur, alam mimpi, fasayarani fi yaqzah. Dia nanti dalam waktu dekat akan melihatku di alam zahir nyata. Kenapa? Dia mampu mencapai ketenangan seperti tenangnya orang sedang tidur, padahal dia lagi zikir, merem sedikit, bahkan buka mata pun masih jelas. Itu bukan halu, itu bukan ngayal, itu hakiki. Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad SAW sendiri yang memberikan garansinya. Oke? Ya. Maka Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Maulana Khalid, ya, Imam Khalid itu punya murid namanya Syekh Ismail An-Narani. Apa kata dia? Abul Abbas Mursi, gurunya Mu'tazilah ember. Kata dia, jika aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW sesaat saja, aku anggap diriku murtad. Kata Syekh Ismail An-Narani, itu ember. Kenapa? Aku lihat tiap saat, tapi aku gak cerita. Lah itu kan cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lucu-lucunya ulama tuh ya. Ya, kata Maulana Khalid, itu Ismail makomnya setengah aku. Makomnya saya Ismail, nisfu makomati. Setengah makomku ada di Syekh Ismail. Ente bisa bayangkan Syekh Ismail. Syekh Ismail, Maulana Ismail Al-Kurdi, An-Naqsyabandi, Al-Baghdadi, Sumad Dimashqi. Yang kita sebut kemudian Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah yang mencakup Qadiri, Khisti, Surawardi, Kubrawi. Ya, beberapa tariqah. Itu alam misali. Alam apa? Nanti di atasnya ada alam ruh. Di alam ruh, Rasulullah SAW, Sayyidul Wujud, bermazhar pun dengan kenyataan yang berlainan. Ya. Itu. Dan tidak boleh diteruskan lagi. Sampai di situ aja, ya. Namun bedanya apa? Di alam ruh, penampakannya hanya satu. Maka tariqah rohani hanya satu. Tariqah Ahmadi, tariqah Muhammadi. Sallallahu alaihi. Tapi di alam mithali, inilah pengalaman kebanyakan mursyid-mursyid tariqah. Ya. Di situ juga mazhab-mazhab. Di situ juga orang-orang berkontemplasi. Ya. Semuanya dari hasil mikir. Orang nulis skripsi itu kan ngayal dulu. Maka al-khayal ummul ulum. Imajinasi itu induknya ilmu. Ini yang berkalam bukan aneh. Ghazali sendiri yang berkalam. Tapi bukan ngayal. Berkhayal fil lughatil arabiyyah an tatafakkar qabla al-amal. Engkau berfikir, engkau membayangkan sesuatu, mengonsep sesuatu sebelum berbuat, itu yang disebut khayal dalam bahasa ilmu hakikat. Kalau khayal bahasa Faiz lain. Kalau khayal bahasa ente kan ada yang datang ke sini ingin memberantas halu. Karena nggak mampu membedakan mana khayali hakiki, mana khayali hissi. Imam Al-Jili mengatakan yang disebut halu itu khayali hissi. Khayali yang terikat oleh alam empirik, sedangkan yang hakiki itu berkait dengan ruh. Ya, barangkali itu fillah ya. Ini panjang sekali ini. Ala kulli hal antum bisa memahaminya. Ya, bisa memahaminya. Sedikit kita tambahkan, jadi yang ada di alam empirik lebih sempit daripada alam misal. Alam misal lebih sempit dari alam ruh. Gitu. Berarti kalau dibalik, makna kandungan nur yang melimpah di alam ruh lebih luas daripada alam misal. Alam misal lebih luas daripada alam nyata. Ya. Maka guru saya mengatakan apa? Sungguh nikmat hidup lintas dimensi, katanya. Itu guru-guru kita ngomong gitu. Ya. Enak bener hidup dua alam, gitu ngomongnya. Amfibi hakiki. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. Ya. Dan ini adalah ilmu hakikat yang dikembangkan ulama ahlus sunnah. Ya. Ini bukan ajaran filsafat, ini bukan ajaran syiah, ini ahlus sunnah wal jamaah.
Ya, kita minta ampun kepada Allah jika ada salah mengurai, salah adab. Ya, ini sudah dekat Ramadan. Kita karena disepakati secara ilmu bahwa hilal secara ilmiah, secara hitungan falak semuanya sepakat tidak sampai -1 derajat. Ya, harusnya tidak ada perbedaan tahun ini. Namun ada ormas yang tidak mau ikut. Emang yang penting beda aja pemerintah ya, tapi ya sudah. Kita negara toleransi. Yang penting dia masih mau puasa dan sama-sama 1 Ramadan, ya nggak apa-apa. Karena separuh keluarga aneh juga ada kelompok begitu kan, ya nggak apa-apa lah ya. Kita yang penting sama-sama puasa. Cuma aneh ikut sunnah Nabi. Kalau dia nggak, itu aja masalahnya. Kita minta ampun kepada Allah, kita doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Labbaik Allahumma sa'dik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajaba syukru alaina lillahi da'i. Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya azim ya azim. Na'udzu bika min syarri anfusina, na'udzu bika min syarri syaitan, na'udzu bika min syarri ma 'alimna wa ma la na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, jadil hasanain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina Mahi, sayyidina Aqib, sayyidina Mahmud, sayyidi kulli sadah, sayyidina man kana mahamiduhu mulhamah indaka ya Allah, indaka ya Allah fil mahsyar. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, irfa asma'ana fi asma'ihi. Allahumma irfa asma'ana fi asma'ihi. Allahumma inna nushhiduka bi annana nuhibbuhu, bi annana nuhibbul Mustafa Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah,
يا سيدنا يا رسول الله، يا سيدنا يا حبيب الله، يا سيدنا يا روح الله، إنا نحبك فاشفع فينا، فاشفع فينا في الوجود، فاشفع فينا في الدنيا والآخرة، فاشفع فينا يا ربنا في المحشر، في الميزان، في كل شيء يا الله يا رب العالمين. اللهم ya Allah, mohon sampaikan salam cinta kami, salam rindu kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah ini keluh ya Allah hendak memuji Engkau. Jangankan memuji Engkau, memuji kekasih Engkau Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad, lidah kami keluh ya Allah. Karena ialah Sang Muhammad sang terpuji. Pujian-pujian terhadapnya fauqa kulli hamdin wa thana'in. Apapun pujian kami tentang ia ya Allah, ia lebih mulia dari yang kami bayangkan. Apalagi pujian terhadap Engkau ya Allah, apalagi pujian sanjungan terhadap Engkau ya Allah. Allahumma rzuqna hubba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami merasakan manisnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna halawata hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betapapun beratnya hidup kami, ujian-ujian kami, izinkan kami merasakan manisnya merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manisnya bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya bertawajuh kepada Engkau, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kalbu kami keras ya Allah, disebut namanya kami tidak rindu, disebut nama Engkau apalagi ya Allah hati kami tidak bergetar. Ampunkan kalbu kami yang keras ini ya Allah, ampunkan jiwa kami yang sudah rusak ini ya Allah, ampunkan fikiran kami yang penuh dengan tulul amal, panjang angan-angan dan cinta dunia ya Allah. Mohon ganti ya Allah tulul amal kami menjadi qanaah ya Allah, hubbud dunia kami menjadi zuhud ya Allah. Allahumma ya Jabbar fajburna, fajbur qulubana min muyuli ila ghairika fa ilaik. Ya Allah, kalbu kami masih menatap selain Engkau ya Allah, masih menatap jiwa dan dunia ini ya Allah. Mohon dengan nama Engkau ya Jabbar yang maha mudah mengubah sesuatu, ubahlah kalbu kami yang masih tersesat ini hanya memandang kepada nur jamal dan jalal Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, wafiqna bilailatul qadar. Meskipun kami tidak pantas ya Allah, mohon izinkan kami dalam Ramadan ini diampuni dengan maghfirah-Mu, diampuni dengan maghfirah-Mu, dirahmati dengan rahmah-Mu, dan izinkan jiwa kami yang kotor ini ya Allah, diri kami yang rusak ini ya Allah, bertepatan, berpas-pasan, beramal dengan pada malam Lailatul Qadar. Semuanya ya Allah, semuanya ya Allah, walaupun sesaat ya Allah, izinkan kalbu kami terhubung kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Barzakh Al-Haqiqi. Allahumma ya Allah ya Nur nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, bi nuri muhabbatik. Allahumma inna nas'aluka nur fi buyutina wa fi majalisina wa fi hayatina wa mamatina wa fi kulli syai' ya Allah ya Rabbana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau Maha tahu semua hajat kami, Engkau Maha tahu semua keperluan kami. Kami pun berdoa bukan sedang memberitahu Engkau ya Allah, kami berdoa hanya ingin bermanja-manja ya Allah. Ampunkan jika kami buruk adab dalam berdoa ya Allah. Istajib da'awatina ya Allah, istajib da'awatina ya Allah, istajib da'awatina wa hasil maqasidana ya Allah. Bijahil Mustafa Ahmad, bijahil Mustafa Ahmad, bijahil Mustafa Ahmad, wa bijahil salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.